Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Indah Fitriansari, mahasiswi semester 7 Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung. Di sini saya menjadi moderator yang akan memandu acara webinar pada siang hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya, kita semua dapat berkumpul pada webinar siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, walaupun masih dilaksanakan secara online. Yang terhormat Bapak Suripto, selaku Kepala Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, yang terhormat Ibu Mei Santi dan Bapak Kusaji, selaku narasumber pada webinar siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah bergabung pada webinar siang hari ini. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Untuk seluruh partisipan, kami ucapkan selamat bergabung pada webinar siang hari ini dengan tema Optimalisasi Google My Business bagi pelaku UMKM. Minggu 14 November 2021. Pelaksanaan webinar ini merupakan bentuk dari pengabdian masyarakat atau PPM, mahasiswa Ekonomi Syariah semester 7 tahun 2021. Dan kami beritahukan untuk seluruh partisipan bahwa webinar siang hari ini akan kami record. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada acara inti, izinkan saya membacakan susunan acara dan tata tertib webinar pada siang hari ini. Yang pertama, susunan acara. Pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sang Surya, ketiga sambutan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, keempat penyampaian materi oleh narasumber 1, kelima penyampaian materi oleh narasumber 2, keenam sesi tanya jawab dan resum dari narasumber, ketujuh closing statement, dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian untuk tata tertib webinar siang hari ini, yang pertama, peserta harus mematikan mikrofon selama webinar berlangsung. Kedua, peserta dapat memberikan pertanyaan dengan cara menuliskan pada forum chat yang telah tersedia, dan nanti 10 penanya dengan pertanyaan terbaik akan mendapatkan pulsa masing-masing 20.000. Ketiga, link absensi akan dibagikan setelah narasumber kedua selesai presentasi. Keempat, sertifikat akan dikirimkan melalui email yang terdaftar pada link absensi, dan sertifikat akan dikirimkan minimal 7 hari setelah acara ini selesai. Dan kemudian peserta yang tidak mengisi link absensi tidak akan mendapatkan e-sertifikat. Peserta dimohon untuk mengganti nickname sesuai dengan nama asli. Baiklah, memasuki acara pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Sang Surya. Seluruh partisipan diharapkan on cam dan mengambil sikap sempurna.
Baiklah, memasuki kelasnya, yaitu sambutan sekaligus pembukaan program pengabdian pada masyarakat dan praktik kerja lapangan oleh Bapak Dr. Haji Suripto SAG MPDI selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung. Kepada Bapak Suripto kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Prodi Syariah Bu Maisanti, yang juga saya hormati para webinar tentang optimalisasi Google My Business bagi pelaku UMKM dalam rangka untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan PPL untuk mahasiswa tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama, marilah pada kesempatan kali ini kita satukan hati dan pikiran kita, zikir dan pikir kita untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi biqouli alhamdulillahirabbil alamin. Karena hanya rahmat, taufik dan ridhonya kita bisa menyelenggarakan acara pada kesempatan kali ini tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sholawat salam terlimpahkan kepada Nabi wal Mursalin yang kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Para peserta webinar yang saya hormati, pada kesempatan kali ini pertama-tama saya ucapkan selamat dan sukses kepada mahasiswa semuanya yang telah memulai untuk melakukan pengabdian masyarakat yang digabung dengan praktek lapangan untuk tahun ajaran ini. Mudah-mudahan agenda ini bisa menjadi pengayaan dari program perkuliahan yang dilakukan selama ini di dalam ruang-ruang perkuliahan. Sebelum saya membuka acara ini, sedikit saya akan menguraikan beberapa hal terkait dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Jadi, salah satu upaya untuk mempersiapkan mahasiswa ketika nanti selesai perkuliahan akan terjun di masyarakat yang wajib ditempuh di dalam kuliah di STEM Muhammadiyah Tulungagung adalah melaksanakan 3 misi penting yang harus dan wajib dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama, bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah pendidikan. Jadi pendidikan itu wajib bagi setiap mahasiswa yang kuliah. Bagaimana bisa terjadi perubahan pendidikan? Maka perkuliahan itu inti yang menjadi pokok harus dijalani oleh mahasiswa S1 itu adalah perkuliahan melalui pendidikan yang dilakukan berhari-hari selama 8 semester, 7 semester ya, untuk menempuh SKS. Untuk prodi S1 ya harus lebih dari 140 SKS. Untuk itu dalam proses pembelajaran sehari-hari, pendidikan ini telah kita lakukan untuk melakukan pemahaman, mencerahkan pemahaman dan menyeimbangkan potensi-potensi kecerdasan intelektual, potensi kecerdasan spiritual, dan potensi kecerdasan emosional.
atau dalam bahasanya taksonomi Bloom itu disebut dengan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Jadi, pendidikan ini merupakan satu program wajib yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Pendidikan di era kekinian, apalagi kita diserang oleh pandemi COVID-19 yang tidak pernah kita duga. Maka pendidikan melalui daring. Suara saya bisa didengar dengan jelas ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oh ya. Oke, jelas, Pak. Pendidikan yang kita laksanakan hampir 2 tahun ini secara daring, barangkali ini tidak pernah kita duga dalam proses pendidikan dan pembelajaran sebelumnya. Maka dunia pendidikan dituntut untuk melakukan pembelajaran dalam situasi COVID ini tetap berjalan. Maka revolusi pembelajaran ini saya kira merupakan bagian yang penting dan mempercepat proses revolusi teknologi yang terjadi di dunia. Maka Indonesia terkena imbas dari itu. Jadi kalau kita lacak dalam sejarah pemikirannya, bahwa revolusi teknologi ini sebagai sebuah anak kandung dalam filsafat yang tercermin dalam sifat radikalisme kita dalam berpikir, mengakibatkan terjadinya ada satu fluktuasi kondisi. Maka fluktuasi kondisi yang selalu terjadi dalam pola kehidupan dan aktivitas manusia sehari-hari dalam berbagai sektor, ini berdampak pada situasi yang penuh ketidakpastian. Sehingga bisa dikatakan yang pasti bagaimana pendidikan di masa depan itu adalah ketidakpastian itu sendiri. Jadi pola pembelajaran pendidikan ini harus mampu melakukan antisipasi terhadap perubahan. Karena masa depan kita banyak ketidakpastian ini, maka siapa yang mampu melakukan inovasi-inovasi, siapa yang mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan perubahan yang begitu cepat, itulah dia yang akan mampu memimpin perubahan. Maka disinilah mahasiswa sebagai bekal untuk hidup di masyarakat pasca kuliah nanti, yang intinya harus mampu melakukan antisipasi terhadap perubahan. Maka disinilah pendidikan penting untuk kita jalani, kita tempuh dengan perspektif yang selalu dinamis. Yang kedua, yang wajib dilakukan oleh mahasiswa di dalam kuliah S1 itu adalah pengabdian masyarakat. Ya, jadi pengabdian masyarakat yang kita lakukan pada kesempatan kali ini diharapkan mampu memberikan satu kontribusi penting mahasiswa untuk praktek langsung dari ilmu yang telah dimiliki di bangku perkuliahan untuk kita praktekkan dalam kehidupan real di dalam masyarakat. Nah, saya kira tema yang kita bahas pada kesempatan kali ini dengan tema optimalisasi Google My Business bagi pelaku UMKM ini sangat tepat sekali karena pandemi ternyata telah mampu merontokkan segala sektor kehidupan khususnya di dunia bisnis. Maka dunia bisnis yang dengan adanya pandemi banyak terpuruk, baik pengusaha besar, pengusaha menengah, kecil dan mikro. Maka solusi yang paling tepat pandemi memang adalah bagaimana memanfaatkan bisnis online. Maka fasilitas teknologi, fasilitas dari Google, yaitu Google My Business, ini menjadi solusi yang bisa kita bumikan, bisa kita hadirkan di tengah-tengah masyarakat, bagaimana agar menjaga. Mute Pak, mic-nya. Oh ya. Jadi sangat tepat sekali kita lakukan
melakukan model-model kolaborasi bagaimana pendidikan yang selama ini kita berkutat pada persoalan teori, maka melalui PPL, melalui pengabdian masyarakat, kita akan mengimplementasikan teori kita yang kita dapatkan di dalam perkuliahan. Jadi seringkali orang mengatakan ketika insan akademik itu berbicara di tengah masyarakat sering dicibir, itu teori, tapi tidak pernah praktek. Maka disinilah sebenarnya ketika praktek itu tidak sama dengan teorinya, sesungguhnya teori bukanlah sesuatu yang keliru, tetapi justru terkadang prakteknya itulah yang belum mampu menerapkan teori dengan cara yang benar. Maka PPL termasuk juga pengabdian masyarakat sebagai bagian dari ujian untuk mahasiswa dalam mengimplementasikan teori di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana dari teori yang terkesan rumit dalam bahasan akademik itu kita akan dalam penyampaiannya, dalam mengimplementasikan di tengah masyarakat dengan aksi-aksi nyata. Jadi kalau di dalam mengatakan, seorang filosof dari Jerman mengatakan bahwa stratifikasi aktivitas manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kerja. Maka kalau pemerintah kita sering melakukan adalah kerja. Perlu digarisbawahi di sini bahwa kerja itu dalam stratifikasi aktivitas manusia adalah posisinya yang paling rendah. Karena kerja itu identik dengan labor, itu menggunakan kerja keras, lebih mengedepankan otot. Jadi kalau mahasiswa itu bangga dengan kerja atau disebut dengan labor, itu kerjaan buruh ya. Jadi dalam stratifikasi aktivitas manusia, menurut Hannah Arendt, itu adalah stratifikasi yang paling rendah kalau kita kerja. Karena kerja itu menggunakan otot. Stratifikasi yang agak tinggi adalah karya. Karya itu adalah menggunakan otak. Jadi kerja yang lebih mengedepankan otak. Nah, itu pun belum tinggi. Tapi stratifikasi kinerja aktivitas manusia yang paling tinggi itu adalah action. Jadi kita harus mampu melakukan aksi nyata sebagai insan akademik yang memiliki kemampuan intelektual, kemampuan spiritual, dan memiliki kemampuan emosional yang seimbang antara kognitif, afektif, psikomotorik, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual sudah seimbang, maka yang kita lakukan jangan lagi hanya kerja. Maka saya tidak menginginkan mahasiswa melakukan pengabdian masyarakat itu istilahnya justru kerja fisik di lapangan. Bahkan ketika disaksikan masyarakat bangga, misalnya ikut nyitak boto itu, ya itu kerja fisik yang bukan porsi Anda. Yang harus dilakukan adalah bagaimana memotivasi, bagaimana menggerakkan masyarakat dengan daya cipta rasa dan karsa melalui karya-karya dan aksi kemanusiaan yang ada di dalam masyarakat. Inilah inti dari pengabdian masyarakat itu di situ bagi mahasiswa. Bukan mengedepankan pada kerja-kerja otot, kerja fisik, tetapi harus mampu melakukan aksi kemanusiaan yang nyata. Yang ketiga, bagian penting yang menjadi tugas mahasiswa itu adalah penelitian dari Tridharma perguruan tinggi itu. Jadi penelitian itu wajib. Jadi bedanya orang yang kuliah atau tidak dan dengan tidak kuliah itu adalah pernah melakukan riset atau tidak. Nah, skripsi ini nanti merupakan bagian dari tugas kuliahan, pengabdian masyarakat, dan meneliti. Maka penelitian yang bagus nanti kalau Anda mampu meneliti setelah ini. Kan sudah mengabdi di masyarakat, sudah melihat realitas yang terjadi di masyarakat. Dari
terjun Anda di masyarakat ini, di lapangan ini, akan lebih bagus ini kalau langsung dijadikan sebagai bahan riset. Diperkaya, diteliti lebih lanjut. Makanya skripsi yang bagus itu bukan yang tebal, tetapi bagaimana ciri-ciri penelitian yang bagus itu adalah ada unsur novelty-nya, ada unsur kebaruannya, ada kekhasannya, mampu melakukan penemuan-penemuan yang baru yang belum pernah ada. Ya, setidak-tidaknya kalau tidak baru itu mampu melakukan inovasi. Setidak-tidaknya mampu melakukan replikasi terhadap sesuatu yang sudah pernah ada. Inilah yang saya kira penting bagi mahasiswa semuanya dalam misi Tridharma Perguruan Tinggi. Mohon diterapkan dengan betul, karena disitulah potensi Anda akan diuji dan memerlukan daya kritis yang merefleksikan sebagai sikap seorang akademisi yang mampu berpikir secara rasional, kritis, dan integral. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pembukaan acara pengabdian masyarakat dan PPL yang dikemas dalam bentuk webinar optimalisasi Google My Business bagi pelaku usaha UMKM. Untuk itu, mari kita buka acara webinar pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu saya atas nama Ketua STAI Muhammadiyah Tulungagung mengucapkan selamat kepada mahasiswa semuanya menyelesaikan tugas PPL dan pengabdian masyarakat secara integratif ini dengan sukses, lancar, dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya ada kurang lebihnya, mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, memasuki acara selanjutnya. Sebelumnya kami ucapkan selamat bergabung Bapak Nasrullah Ali Munib, Ketua Program PPM Ekonomi Syariah semester 7 tahun 2021. Selamat bergabung Bapak Munib. Kemudian langsung saja kita masuk pada acara inti. Sebelum masuk pada pemateri, saya akan menjelaskan apa itu Google My Business. Tentunya sebagian peserta webinar ini sudah paham dan sudah tahu apa itu Google My Business. Di masa sekarang ini, para pelaku UMKM yang mulai merintis usaha, dan mereka tentunya sangat berharap nanti produk mereka itu akan dikenali oleh masyarakat luas. Nah, dengan adanya Google My Business ini, sangat membantu para pemilik UMKM untuk melakukan transformasi model penjualan offline ke online. Nah, bagaimana cara kerja Google My Business itu? Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh kedua narasumber hebat kita pada siang hari ini. Langsung saja kita masuk ke pemateri pertama, yaitu Ibu Mei Santi. Beliau adalah dosen tetap Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung dan menjabat sebagai Kepala Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung, serta menjadi pembina relawan TIK Komisariat Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung. Kepada Ibu Mei Santi kami persilahkan. Terima kasih Mbak Indah untuk waktunya. Ini langsung saja. Oke, langsung saja ya. Bu Mei. Iya, Bu Mei, silakan. Iya, gimana? Suara saya terdengar dengan jelas?
Sangat jelas, Mbak. Jelas. Oke, siap-siap. Oke, terima kasih ya Mbak Indah untuk waktunya. Langsung saja, pada siang hari ini saya akan memaparkan terkait Google My Business. Bagaimana caranya kita membuat akun di Google My Business, itu sangat mudah teman-teman semuanya. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di seminar dan juga workshop ya pada siang hari ini, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Wisnu Ponco jauh-jauh dari Surabaya gabung di ruang Zoom ini. Pak Suripto mohon izin saya untuk memaparkan materi pada siang hari ini. Pak Munib terima kasih untuk kehadirannya dan juga Bapak Ibu peserta webinar tentunya dari Sabang sampai Merauke ya yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk join di webinar kali ini. Oke, mohon izin saya share screen materi saya. Jadi pada siang hari ini saya diberikan kepercayaan untuk memaparkan materi Google My Business untuk pelaku UMKM. Jadi untuk Google My Business sendiri, ini adalah fitur yang ada di Google. Jadi Google mengeluarkan atau meluncurkan fitur Google My Business. Bisa dimanfaatkan, bisa dioptimalkan oleh para pelaku UMKM. Selain pelaku UMKM juga bisa dimanfaatkan oleh dunia pendidikan tentunya, instansi itu bisa memanfaatkan Google My Business ini. Oke, tak kenal maka tak sayang ya, nanti kalau kita bertemu tidak disapa, maka kenalan terlebih dahulu. Nama saya Mei Santi, ini ada kontak person saya 085748575001. Bisa melanjutkan silaturahmi ya nanti. Jadi sharing bersama saya boleh, ini Instagram saya @meisanti.msc. Nanti bisa di follow, nanti saya follow back ya. Oke, jadi saya merupakan dosen ekonomi syariah di Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung. Selain menjadi dosen, saya juga diberikan amanah untuk mengelola jurnal ekonomi syariah dan juga bisnis Islam. Selain itu, saya juga Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan SDM Relawan TIK Cabang Tulungagung. Di Jawa Timur saya diamanai sebagai sekjen ya. Selain itu saya juga pembina dari Relawan TIK Komisariat Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung. Ini sekilas profil saya biar saling kenal ya. Saya lanjutkan ke My Business. Ya mungkin bisa dibantu admin untuk di mute terlebih dahulu ya. Oke, terima kasih. Mengapa kita harus menggunakan Google My Business? Banyak sekali alasannya tentunya. Yang pertama, gratis. Jadi kita bisa menggunakan Google My Business itu karena pertama adalah gratis, tidak berbayar. Jadi ini sangat menguntungkan sekali untuk para pelaku UMKM. Yang kedua, mempermudah customer kita menemukan lokasi bisnis kita tentunya. Alasan yang ketiga kenapa menggunakan Google My Business, visibilitas di mesin pencari itu lebih mudah. Selain itu, Google Businessku juga menyediakan informasi lengkap tentang bisnis tentang Pak Ibu semua. Selanjutnya dengan Google Businessku bisa meningkatkan engagement dan juga kemampuan untuk merespon review dengan cepat. Jadi ketika ada customer kita yang mengulas tentang usaha kita, tentang produk kita, tentang jasa kita, kita dengan cepat membalasnya. Dengan cepat kita merespon ulasan tersebut. Selain itu juga memberikan insight terhadap customer. Dan satu lagi, kenapa kita menggunakan Google Businessku, tentunya men-traffic website dan juga audiens bisnis kita. Ini mengapa kita harus menggunakan Google Businessku saat ini. Ini ada beberapa contoh ya yang sudah menggunakan aplikasi Google Businessku. Contohnya di sini memang yang familiar adalah Sedot WC. Jadi Sedot WC ini ketika kita ketik kata kunci Sedot WC maka akan keluar di mesin pencarian Google. Sedot WC Bandung sangat terkenal. Sedot WC Bandung 24 jam ini contohnya. Nah, sekarang kita masuk. Bagaimana caranya kita menggunakan Google Businessku? Mungkin Bapak, Ibu, Mas, Mbak, rekan-rekan semua yang bergabung di webinar ini sudah ada yang menggunakan Google Businessku.
Ada yang belum tentunya. Jadi Google Businessku di sini bisa memudahkan ya tadi customer kita, calon kolega kita mencari di mana lokasi bisnis kita berada. Jadi yang pertama, ini harus memiliki akun Google atau email Gmail tentunya. Siapa hari ini yang tidak memiliki, semuanya pasti sudah memiliki karena mayoritas HP-nya sudah Android. Jadi kalau Android memang harus terkonek ke Gmail ya, untuk memanfaatkan beberapa fitur yang ada di HP Android tersebut. Yang kedua, memastikan nama bisnis yang akan didaftarkan itu sesuai dengan nama bisnis Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya. Selanjutnya set in dulu ke akun Gmail-nya, terus membuka page Google Businessku dan klik sekarang. Ini coba kita praktek ya. Praktek bersama-sama. Ini saya buka terlebih dahulu. Oke, jadi kita klik buka Mozilla Firefox atau Chrome bisa, kalau memakai handphone juga bisa. Ini saya tampilannya memakai PC ya, komputer. Jadi seperti ini, laptop juga tampilannya seperti ini, yang pakai handphone bisa juga membuat Google Businessku itu dengan download terlebih dahulu di Play Store. Ada Google Businessku atau Google My Business. Bahasa Indonesia sama bahasa Inggris sama. Di situ nanti ada aplikasinya, tinggal di-download ya di handphone. Oke, ini kita masuk terlebih dahulu. Ini sudah masuk. Kita ketik terlebih dahulu ya. Nah, ini sudah ada businessgoogle.com. Oke. Nah, ini langkah-langkah, step-stepnya ketika kita membuat Google Businessku. Ini sedang loading ya. Gimana tampilannya, nampak ya di layar monitor rekan-rekan semuanya? Nah, ini diklik. Tadi di pojok kanan atas ada tulisan kelola sekarang. Nah, itu diklik. Oke, ini masuk ke Google Businessku. Setelah kelola sekarang diklik, silahkan rekan-rekan semuanya cari dan kelola bisnis Anda. Masukkan nama bisnisnya, nama bisnis yang saat ini digeluti. Jadi boleh yang belum memiliki produk, jualannya apa, itu dituliskan aja. Yang sudah memiliki produk, itu juga bisa dituliskan di sini. Jadi kata kuncinya ketika kita membuat nama bisnis di Google Businessku, itu ada beberapa elemen yang harus diperhatikan. Yang pertama, tentunya yang paling depan itu harus kata-katanya yang memiliki nilai jual. Diikuti oleh nama produknya, selanjutnya nama brand atau mereknya, di akhir ada imbuhan kata yang bombastis. Ini contohnya. Kita bikin ya. Karena ini Prodi Ekonomi Syariah memiliki inkubasi bisnis, kita sekarang membuat Google Businessku untuk bisnis Prodi Ekonomi Syariah tentunya. Jadi harus memiliki nilai jual. Pusat bisa, distributor bisa, produsen bisa. Contohnya, karena ini ekonomi syariah, saya singkat menjadi Ekstar ya. Brandnya apa? Saya pakai nama Amanah. Selanjutnya, saya kasih clue-nya terakhir itu bombastis. Tentunya barang-barang yang dijual di Ekstar Amanah ini termurah dan terlengkap. Jadi karena di STAI Muhammadiyah Tulungagung sendiri ada koperasi mahasiswa yang memang menjual alat tulis kantor, jadi kita buat akun bisnisnya Pusat Kebutuhan Kantor Ekonomi Syariah Amanah termurah dan terlengkap. Nah, seperti ini yang kita pilih. Kategori bisnisnya apa? Kategori bisnis disesuaikan.
Nah, di sini ketika kita klik ada produk susu, grosir produk kebersihan, ini disesuaikan saja dengan usaha rekan-rekan semuanya yang paling mendekati. Jadi ini nggak ada ya. Ini coba, ini kita pakai ini aja, pusat bisnis kategorinya. Berikutnya, jadi kategori bisnis nanti disesuaikan ya. Kalau memang di bidang kuliner bisa dipilih kategori yang kuliner. Kalau memang menjualnya terkait handicraft bisa juga. Nanti disesuaikan aja. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor? Tentunya store yang ada di ekonomi syariah ini bisa dikunjungi. Jadi saya klik iya. Berikutnya. Nah, di mana alamatnya? Ini saya sarankan kalau menulis itu yang lengkap, yang komplit, sehingga calon customer kita tidak kesasar ya ke alamat toko sebelah gitu. Kita mau dapat orderan, kalau alamatnya nyasar kan nggak jadi dapat orderan seperti itu. Ini alamatnya harus kita tulis dengan komplit dan juga lengkap. Jalan Pahlawan, Dusun Kedung Singkal, Desa Ketanon, Kecamatan Gedungwaru. Oke, tentunya di sini ada nomor ya. Oke, Jalan Pahlawan, nomor 27, Gang 3. Oke, kotanya mana? Nah, kotanya tentunya adalah Tulung Agung. Provinsi Jawa Timur ya. Oke, kode posnya berapa? 66229. Oke, kita next, lanjut. Ya, ini masih mencari lokasi kita. Ya, maksimal 80 karakter. Jadi ada ketentuannya ya. Nah, disesuaikan saja. Oke, ini coba saya sesuaikan. Ini yang dusunnya. Oke, ini pokoknya sesuai dengan instruksi Google Bisnisku ya. Instruksinya seperti apa nanti disesuaikan saja. Nah, tadi sudah bisa diakses. Kita lanjut di mana lokasi Anda. Jadi nanti akan keluar peta seperti ini untuk memberikan tanda pada lokasi usaha kita. Jadi ini memastikan bahwa lokasinya sudah tepat dan juga benar. Biar nanti kalau ada orderan tidak salah ke alamat toko sebelah tentunya. Oke, kita pastikan bahwa alamat kita sudah sesuai. Apa Anda menyediakan pengantaran atau kunjungan ke rumah dan juga kantor? Nah, saya juga ada jasa pengantaran. Jadi order di Eksyar Amanah, nanti barangnya diantar. Tambahkan area layanan, karena area layanannya ini masih di Kabupaten Tulung Agung, sebelah-sebelah, jadi bisa diklik. Kalau memang usaha Bapak, Ibu, Mas, Mbak, rekan-rekan semua yang ada di ruang ini memang melayani seluruh Indonesia, itu nanti bisa di-set aja, sesuai dengan area layanannya. Ini sementara di Tulung Agung ya. Ini bisa ditulis juga kecamatannya bisa ini. Kedungwaru. Muncul enggak ini Kedungwaru? Ya, Kedungwaru tadi muncul ya. Sebentar ini ada Kedungwaru. Terus kita juga melayani di kecamatan sebelah. Sebelahnya Kedungwaru ada Ngantru. Ini bisa dicek-cek ya. Next, lanjut kita berikutnya. Ini beberapa area layanan kita bisa ditambahkan di menu yang tadi. Tambahkan info kontak. Nah, di sini tambahkan nomor telepon, situs, atau keduanya pada Google profil bisnis Anda. Jika bisnis Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan juga rekan-rekan yang ada di sini sudah memiliki website ataupun URL di sini, bisa nanti kayak Instagramnya itu ya. Diketiknya www.instagram.com/ baru nama akunnya apa. Jadi di depan itu ada www. Atau pakai situs yang bawaan dari Google Business,
Google itu juga menyediakan ya untuk website gratisnya bisa. Ini kontaknya coba saya tulis ya. 628574857501. Ya. 628574857501. Sementara saya tidak memiliki situs terlebih dahulu ya, biar lebih cepat ini prakteknya kita pada siang hari ini. Ini tambahkan info kotak sudah. Kita lanjut. Terus dapatkan kabar terbaru. Jadi di sini ketika kita ingin mendapatkan info terbaru dan juga rekomendasi untuk bisnis Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya di Google, maka bisa diklik ya berikutnya. Ini banyak sekali manfaat kita memiliki akun di Google Businessku ini. Nah, ini ada cara verifikasi. Jadi, verifikasi Google Businessku ada 4. Yang pertama itu melalui pos atau kartu, bisa dikirim via JNT, JNE, pos juga. Jadi tergantung Google ngirimnya via ekspedisi apa ya. Yang kedua by phone. Yang ketiga itu SMS. Yang ketiga itu terverifikasi otomatis karena memang email yang digunakan kita daftar Google Business itu email yang sudah lama. Jadi memang emailnya sudah dibuat transaksi itu sering, makanya dia terverifikasi secara otomatis. Kalau email baru memang biasanya butuh verifikasi atau email yang jarang digunakan, itu juga membutuhkan verifikasi terlebih dahulu sebelum Google Business-nya aktif. Oke. Ini minta verifikasinya SMS saja ya. Langkah-langkahnya sangat mudah sekali dan cepat. Nah, ini sudah dapat SMS dari Google. Saya masukkan kodenya 307570 untuk verifikasi. Cepat ini untuk verifikasinya. Nah, listingan Anda sudah terverifikasi. Akun ekonomi syariah stemta@gmail.com ini diotorisasi untuk mengelola pusat kebutuhan kantor eksyar amanat termurah dan terlengkap. Jadi ini sudah bisa kita gunakan rekan-rekan semuanya Google Businessku. Jika belum terverifikasi ditunggu saja. Oke. Ini mudah sekali ya. Oke. Jadi kita lanjut dulu. Ini Mas Hanif sangat antusias ini sudah raise hand. Oke, tapi tahan dulu Mas Hanif, saya lanjutkan materi saya. Jadi tadi ini sudah ya caranya. Oke, next. Ini juga sudah selesai, saya tadi sudah terverifikasi. Ini yang memakai verifikasi pos. Jadi memang kartu pos. Biasanya kalau bisnis saya yang kayak Propolis itu pakainya kartu pos, tapi yang ngirim itu dari JNE. Itu 3-4 hari, jadi tergantung ya, tergantung Google ngirimnya, kita nggak boleh komplain, jadi kita harus sabar, ditunggu aja, kalau belum terkirim tinggal konfirmasi lagi, minta dikirim segera kode verifikasinya, seperti itu. Nah, sekarang ini optimalisasi akun Google Business yang kita miliki tentunya, kita sudah punya Google Business kan, pastikan bahwa informasi deskripsi yang ada di akun kita tadi itu lengkap sumbernya. Jadi informasi yang kita berikan itu memang benar-benar komplit. Dan tentunya ketika kita melakukan posting itu harus disertai kata-kata. Ini berisi 300 kata. Di sini ada ketentuannya ya. Seperti itu. Dan harus konsisten kalau posting itu. Pagi, siang, sore, besok ya pagi, siang, sore. Kalau sehari posting 1 kali ya setiap hari postingnya 1 kali. Jangan lupa ketika kita posting disertai foto-foto yang menarik. Jangan lupa foto itu harus diganti namanya. Biasanya kan kalau kita kirim ke WA jadinya WhatsApp image berapa, itu diganti. Produk keripik, diganti lagi keripik enak. Pokoknya nama foto itu juga pengaruh, itu ya, mempengaruhi. Oke, ini cara optimalisasi akun Google Businessku. Ini ada listingannya, bisa dicek ya. Oke. Demikian materi saya. Sangat simpel sekali ya untuk pembuatan akun Google Businessku, dan untuk optimalisasinya memang butuh konsisten dan juga istiqomah tentunya rekan-rekan semuanya. Oke, bangkit ya UMKM kita, sudah bisa melewati pandemi ini waktunya kita survive secara bersama-sama.
Oke, demikian dari saya. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Ibu Mei atas materi yang disampaikan. Luar biasa sekali ya teman-teman semuanya, materi yang disampaikan Bu Mei hari ini. Semoga bisa dipahami dan menjadi bekal untuk UMKM ke depannya nanti. Bagaimana ini para partisipan? Apakah masih semangat untuk mengikuti webinar siang hari ini? Karena masih ada satu lagi pemateri hebat kita. Jika ada pertanyaan dari materi Ibu Mei ini, bisa langsung saja dituliskan di forum chat yang telah tersedia. Nanti di akhir acara setelah pemateri kedua selesai menyampaikan materinya, kita akan menjawabnya. Kemudian langsung saja kita masuk ke pemateri kedua kita hari ini oleh narasumber hebat kita yang berasal dari Kabupaten Trenggalek, yaitu Bapak Kustaji. Beliau ini lahir di Trenggalek 4 Oktober 1969. Beliau sekarang mengajar di Sekolah Dasar Negeri Sumbergayam, Kabupaten Trenggalek. Beliau menjadi pembina UMKM Kabupaten Trenggalek, dan beliau ini sering mengikuti perlombaan UMKM tingkat kabupaten sampai nasional, dan juga merupakan owner dari Kampung Toga Lestari yang berada di Desa Malasan, Kabupaten Trenggalek, yang tentunya terkenal dengan produk jamu herbalnya. Beliau di sini akan share pengalaman wirausahanya yang terbantu berkat adanya Google My Business. Sehingga produk dari Bapak Kustaji atau produk dari Kampung Toga Lestari ini bisa dikenali oleh masyarakat luas. Baiklah, langsung saja kepada Bapak Kustaji, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar ya suara? Alhamdulillah. Bisa didengar baik, Mbak? Ya, oke Pak suaranya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi pada siang sore hari ini dalam webinar GMB. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Suripto, SAG, MPDI, juga kepada pemateri 1 yang sangat bagus memaparkan tadi, yaitu Ibu Mei Santi, Sarjana Syariah, juga Master Syariah. Dan juga para dosen yang ikut webinar pada kesempatan hari ini, juga partisipan khususnya kepada mahasiswa-mahasiswi STAIM, ya, Tulungagung, juga partisipan dari UMKM yang hadir, yang ikut dalam rangka webinar pada sore hari ini. Sebelumnya kami ucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, yang mana pada sore hari ini kita diberikan kesempatan, ya, kesehatan, ya, keselamatan, sehingga kita dapat mengikuti dan melaksanakan webinar dengan tema optimalisasi GMB untuk pelaku UMKM. Sebelumnya kami menyampaikan materi, materi kami dimunculkan, ya. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri 1, ya. Tadi sudah disampaikan oleh pemateri 1, ya, yaitu terkait dengan tak kenal maka tak sayang, ya. Tapi tadi sudah disampaikan oleh moderator terkait dengan profil kami, ya. Insya Allah tadi
sudah disampaikan dengan jelas ya. Bahkan sampai tanggal lahirnya, sampai dengan profesi saya ya. Juga terkait kami dengan UMKM ya. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan begitu jelasnya, namun kami juga sedikit mengulang tentang perkenalan tadi agar kita lebih rapat, ya, lebih mengenal. Ya. Sebetulnya tadi sudah disampaikan bahwa kami sebagai pelaku UMKM, ya, sebagai pengurus organisasi UMKM Kabupaten, tadi juga terkait dengan owner Kampung Toga Lestari, juga pernah mengikuti perlombaan mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat nasional. Alhamdulillah dalam perjalanan ya, ini perlu kami sampaikan beberapa hal terkait dengan produksi kami. Sebetulnya produksi kami ini produksi yang unik sebetulnya, karena produksi kami ini dijalankan mulai dari hulu sampai ke hilir. Ya, jadi sebenarnya sangat unik ini ya. Mulai dari pembibitan, kemudian kita menanam bahannya, kemudian kita produksi, kemudian kita pasarkan. Nah ini merupakan rantai yang satu dengan yang lainnya saling keterkaitan. Namun ketika kami tidak mencukupi bahan-bahan yang kami produksi, kami juga memiliki para petani yang sudah kerjasama dengan kami. Bahkan juga grosir-grosir yang berada di wilayah Trenggalek Tulungagung. Nah ini sebagai perkenalan kami. Kemudian melanjut kepada materi inti kami, bisa dilihat di layar, ya, yaitu simulasi pemasaran yang nanti akan kami paparkan, yaitu terkait dengan produk UMKM. Sebetulnya produk UMKM itu banyak sekali, ya. Ada handicraft, ya, ada mebler, ya, kemudian ada batik, ya, kemudian ada mamin, ya. Nah, kebetulan kami bergerak di bidang maminnya. Mamin lebih spesial lagi, kami bergerak di minuman. Minuman juga spesial lagi, ya, karena kami bergerak di bidang jamu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Moderator. Nah, ini untuk pemasaran kami, di situ bisa dilihat di sebelah kiri ya, yaitu online ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Mei dengan begitu jelas, sehingga online sangat bagus sekali ketika musim pandemik yang sekitar 2 tahun ini kita alami. Ya. Alhamdulillah ini sangat membantu dari produk-produk kami, ya. Sehingga produk-produk kami juga kita jalankan lewat online. Alhamdulillah di online kita sudah jalan. Ya. Nanti bisa kita lihat di bawahnya nanti ya. Namun sebelumnya kita juga mengembangkan di bidang offline-nya. Ya. Jadi di depan kegiatan offline ya, untuk pemasaran offline ini kita dengan Maklun ya. Dengan Maklun. Nah, Maklun nanti bisa kita lihat peluang-peluang dalam mengembangkan usaha di UMKM. Ternyata ini memang ada 2 alternatif ya. Dua-duanya kalau bisa jalan itu akan lebih baik karena hasilnya akan bisa optimal. Nah itu. Next. Ya. Next, bisa dilanjut. Nah ini yang sebelah kiri, ya, di tangi. Nah, kemudian untuk gambar tadi ya, Pak, diulang gambar, yang gambarnya atasnya. Yang atasnya gambar. Nah, ya. Nah, ini yang sebelah kiri, yang gambar itu enggak? Bukan. Nah, yang gambar yang sebelah kiri
kalau kita klik ya di Google ya, tentang jamu atau tentang minuman khas Trenggalek, maka akan muncul ya. Nah, ini akan muncul minuman bandrek. Nah, nanti kita berada di urutan kedua ya, itu pertanda bahwa produk kami sudah masuk ke online ya. Nah, untuk pasaran online. Nah, nanti bisa pesan seperti yang disampaikan oleh Bu Mei tadi. Nah, itu nanti bisa kita laksanakan sesuai dengan jasa-jasa yang sudah ada. Ya. Banyak memang kita kerjasama dengan jasa-jasa online. Ya. Nah, ini insya Allah sudah berjalan. Namun kami akan memaparkan terkait dengan yang offline-nya. Nah, tadi yang online-nya sudah disampaikan pakarnya ya. Maka kami sebagai yang ada di lapangan, ya, yang langsung praktek, ya, tentu kami menyampaikan yang online-nya, ya, yang online-nya. Ini ada 2 gambar, yang satu sudah kemasan packaging lengkap, ya. Ini ada halal, ya, kemudian Dinkes, juga ada PRT, ada juga ISO, ya. Itu alhamdulillah yang produk-produk yang sudah bermerek ini kita langsung masukkan ke offline, ya, selain online. Nah, kalau yang online ini kita masukkan ke galeri Trenggalek. Nanti kalau nyari produk-produk kami ada. Kemudian di Alga itu juga ada, ya. Nah, itu yang offline ya, itu yang offline langsung di toko-toko bisa beli kontan. Itu mungkin di Jaas ya, di Hotel Jaas, di Sualan Jaas ya. Kemudian di galeri juga ini mau ada kerjasama yang kemarin dirintis Bapak Bupati, yaitu nanti bisa di Alfamaret dan Indomaret khusus Kabupaten Trenggalek. Karena sudah ada kerjasama antara pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan Alfamaret dan Indomaret. Nah, ini yang untuk offline, yang langsung. Kemudian kami juga yang maklun ya, yang maklun. Ya, ini kita yang kemasan besar, itu yang 5 liter, yang tengah. Ya, yang tengah itu gambarnya. Nah, ini untuk sirup itu, ataupun juga yang kaitannya dengan serbuk, itu pun juga kami adakan maknun ya. Nah, yaitu dengan pakai kemasan 5 kg, 10 kg, ataupun sesuai dengan pesanan daripada maknun yang kita bangun, yang kita bangun. Next, gambar berikutnya. Nah, kemudian pemasaran offline maklun, ya, ini merupakan sebuah kegiatan kerjasama produk yang dilakukan seseorang atau sebuah perusahaan untuk memenuhi permintaan pokok lain. Ya. Nah, posisi kami sangat strategis, ya, berada di tengah-tengah itu, ya, untuk maklun, ya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Nah, kalau ke atas, ya, kalau ke atas itu kita maklun dengan perusahaan-perusahaan yang sudah profit. Nah, jadi yang sudah omsetnya tinggi, kita tinggal mensuplai produknya saja. Nanti yang packagingnya dari perusahaan yang sudah profit. Alhamdulillah ini sudah berjalan di Kediri. Ya. Ini alhamdulillah juga kita melayani selain ke perusahaan, kita melayani juga di alternatif pengobatan alternatif. Ya. Juga ke kafe. Alhamdulillah ini kafe Mbak Bejo kalau mungkin di Pare, ya, yaitu di Kampung Inggris, nanti bisa berkunjung ke kafe beliau, nanti ketemu dengan produk kami. Nah, ini kalau ke atas itu. Lanjut. Nah, ini yang paling pokok sebetulnya di sini ya, untuk maklun. Untuk maklun itu di sini yang paling pokok itu yang pertama adalah kita adakan kerjasama yang saling menguntungkan, jangan sampai kerjasama salah satu dirugikan. Nah, ini yang perlu kita bangun.
untuk maklun. Ya. Kemudian di dalam surat kerjasama itu ada standar kualitas. Ya. Jadi kalau kita kerjasama maklun ke atas, nanti standar kualitasnya yang menentukan yang atas. Ya. Perusahaan yang kita ajak maklun itu yang menentukan kualitasnya. Kemudian untuk standarisasi kualitas yang ada di bawahnya itu yang menentukan kita. Kebetulan kita dari segi perizinan sudah memenuhi syarat, ya, sehingga kita bisa menstandarisasi untuk maklun yang ada di bawahnya. Mungkin dari rasa, mungkin dari cara pengolahan, mungkin dari warna, ataupun mungkin dari kualitas-kualitas yang lain, bahan-bahan dan lain sebagainya. Ini yang kita cek. Ya. Kemudian yang kedua, kapasitas produksi. Ini juga ditentukan. Misalnya 100 kilo, 200 kilo kemampuan produksinya. Ini harus kita adakan perjanjian tertulis. Ya. Nah, itu untuk memenuhi orderan yang kita peroleh. Ya, sehingga nanti tidak mengalami kekurangan pemenuhan di dalam memenuhi order. Kemudian waktu kerjasama, ya, waktu kerjasama ini juga kita adakan perjanjian, mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun, atau mungkin selamanya. Nah, ini harus ada kesepakatan. Kemudian cara pembayaran, ya, untuk cara pembayaran ini juga begitu, konsignasi atau cash. Suara saya jelas ya? Halo, suara saya jelas? Jelas ya? Oh ya, dilanjut ya. Nah, kemudian untuk cara pembayaran ini juga diadakan perjanjian yang sifatnya kerjasama tertulis, ya, yaitu dengan cash ataupun konsignasi. Kemudian juga standar perizinan, apa cukup dengan Dinkes atau sampai kepada BP POM. Nah, ini nanti kita ada kesepakatan. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, nah, kemudian yang terakhir yaitu backup risiko. Jangan sampai merugikan pihak yang maklum atau yang pemaklumnya. Maka ketika yang produksi, nanti yang mengandung risikonya ya, kalau kerusakan di produksi, nanti yang menanggung adalah produksi. Namun kalau nanti yang kerusakan berada di pemasaran, maka yang menanggung adalah di pemasaran. Bisa dikembalikan, dipertanggungjawabkan. Dan itu ada perjanjiannya. Ataupun juga nanti dilengkapi dengan perjanjian-perjanjian tambahan yang mungkin dibutuhkan dalam rangka maklum tadi, agar keduanya saling menguntungkan dan tidak saling merugikan. Next. Nah, target ya, target dan tujuan pemasaran yaitu omset sebesar-besarnya dengan kualitas yang baik. Jadi baik online maupun offline yang harus kita jaga sebagai pelaku UMKM itu adalah kualitas. Ya. Meskipun bahannya nanti lagi mahal ataupun ada permasalahan dan lain sebagainya, ini harus kita prioritaskan adalah kualitas. Ya. Kemudian dengan target yang sudah kita lakukan, ya, dengan harapan tujuan pemasaran itu omsetnya besar, maka online jalan, offline-nya juga jalan. Yang nanti mungkin akan ke bawahnya kalau ada materi lagi akan stabil dalam kondisi apapun. Itu nanti akan materi berikutnya kalau mungkin nanti kita mengadakan webinar lagi. Dan mungkin ada bahan di bawahnya. Next, pesan next lanjut. Nah, ini biasanya yang menjadi hantu para UMKM. Nah, ini bersyukur sekali para mahasiswa ini masih muda, yang masih belajar
perdana ya. Insya Allah nanti setelah lulus ini ilmu yang sangat mahal ya. Karena ini langsung yang praktek ya, jadi tahu persis ya tentang kendalanya. Biasanya kendalanya ini untuk maklun itu, padahal di dalam maklun itu peluang besar untuk memperbesar konsep. Yang pertama yaitu menghilangkan kekhawatiran produk ditiru. Ini yang biasanya menjadi kendala para UMKM. Nanti khawatir produknya akan ditiru, dipalsu, kemudian nanti akan turun omsetnya. Itu yang biasanya itu. Padahal ketika kita memiliki spesialis ya, dari rasa, mungkin dari warna, ataupun keunggulan yang produk itu tidak bisa ditiru oleh orang lain, itu justru kualitasnya sangat tinggi. Contohnya kami pernah di Kediri itu yang maklun dengan kami itu coba memalsu. Namun apa yang terjadi? Begitu mereka memalsu, sudah dikeluarkan, dipasarkan, ternyata itu ditolak sama pelanggannya. Oh, bukan yang ini rasanya. Ini kemasannya saja yang sama, tapi rasanya tidak seperti ini. Nah, akhirnya kembali ke kita. Nah, ini pengalaman yang jangan sampai kita khawatirlah produksi kita tiru, tapi kita harus konsekuensi. Produk kita memang unggul. Nah, jadi keunggulan yang tidak bisa disaingi itu yang menjadi ciri khas produk kita. Ini yang harus kita yang kita pertahankan. Kemudian yang kedua, tidak boleh egois. Ya. Kalau kita egois dalam usaha UMKM, ya, karena produk kita sudah baik, kita sudah merasa hebat, akhirnya kita meninggalkan teman-teman yang lain. Nah, ini nanti akan kehilangan kita keseimbangan. Ketika produk kita sudah tidak jalan, kita akan oleng. Ya. Ataupun kita ketika profit, kemudian tidak bisa memenuhi order, kita akan oleng juga. Nah, kalau kita fleksibel, kita tidak egois, kemudian kita bermitra, ya, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, nah kita enjoy nanti. Ini kayaknya saya jawab beberapa pertanyaan ya, biar nanti waktunya bisa optimal. Oke. Ini dari Alesha Almahira. Oke. Tanya Bu, apakah pembuatan akun Google Business hanya bisa dilakukan dengan satu model usaha atau bisa bikin akun banyak? Jadi Mbak Alesha Almahira, untuk pembuatan akun Google My Business tentunya idealnya ya satu usaha satu. Tetapi ketika Mbak Alesha itu produknya banyak, dibikinkan aja satu persatu itu bisa. Tapi untuk titik lokasinya nanti di sebelahnya, di sebelahnya, di sebelahnya. Seperti itu Mbak untuk akun Google bisnisnya. Jadi nanti bisa optimal. Jadi pencariannya nanti lebih spesifik. Seperti itu Mbak Alesha. Jadi kalau mau dijadikan satu usaha itu bisa. Ya, dijadikan contoh ini ya, produknya macam-macam, ada kuliner, makanan, ada minuman, terus ada handicraft. Itu usahanya apa? Itu bisa dijadikan satu di akun Google bisnisnya. Tetapi kalau mau satu-satu, kulinernya makanan sendiri, minuman sendiri, terus nanti handicraftnya sendiri itu bisa. Jadi lokasinya agak mendekati seperti itu Mbak Alesha Almahira. Benar ya Mbak ya? Nanti Mas. Oke, untuk Pak Wisnu Ponco ini, jika GMB kita belum diverifikasi, apakah situs Google My Business kita sudah bisa diakses? Jadi kalau belum diverifikasi belum bisa Pak Ponco. Jadi harus nunggu verifikasi terlebih dahulu, tetapi kita bisa untuk melakukan posting dulu gambar produknya kita itu bisa. Jadi untuk dicari di mesin pencarian Google masih belum muncul untuk akun bisnis kita kalau belum diverifikasi seperti itu. Lanjut ke Mas Ringga Bustomi ya, betul ya Mas Ringga? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ringga Wahyu Bustomi, nomor handphonenya. Oke, saya mau bertanya, dalam perkembangan teknologi seperti sekarang, para pengguna handphone semakin dipermudah dengan adanya Google dalam mencari semua apa yang diinginkan, baik produk-produk konsumtif ataupun mencari informasi. Akan tetapi fakta di masyarakat hampir 80% para pengguna ponsel pintar
dari semua kalangan tidak atau kurang tahu apa itu Google Bisnisku. Terkesan malas untuk membuka Google dan untuk menemukan apa yang mereka cari dan lebih memilih mencari di aplikasi lain seperti Facebook, Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Pertanyaan saya adalah bagaimana solusi atau cara mengoptimalkan penjualan produk UMKM melalui Google Bisnisku jika minat masyarakat sangat minim untuk membuka Google. Jadi begini, Mas Ringga Bustomi, sebenarnya untuk Google sendiri, mesin pencarian Google ini, itu meskipun kita jualan di Tokopedia, kita jualan di Shopee, itu bisa kita cari di mesin pencarian Google. Jadi memang ada kata kuncinya, ada keywordnya, di mana ketika usaha kita, cara memberikan nama tadi tepat, terus deskripsinya itu terbaca oleh mesin pencarian Google, itu bisa sebenarnya. Jadi kita ngeklik gitu ya, sekarang itu kita klik, contoh saya ya biasa cari buku metodologi penelitian, itu nanti di situ ada dari penjual Shopee, penjual Tokopedia, itu masuk di mesin pencarian Google sebenarnya. Jadi marketplace, kita jualan di Facebook Marketplace itu bisa nge-link juga di mesin pencarian Google sebenarnya. Jadi apa ya, kedetek gitu loh kata kunci yang kita pakai setiap kita posting penjualan kita itu bisa. Jadi memang Google Bisnisku ini dipergunakan memang untuk mempermudah calon customer atau customer kita untuk mengetahui di mana lokasi bisnis kita. Karena apa? Langsung nge-link ke Google Map untuk Google Bisnisku itu sendiri. Terus selain itu kalau kita memberikan info deskripsi di Google Bisnisku, itu memang mempermudah ketika ada calon customer atau customer kita ngeklik dengan kata kunci keyword yang ada di mesin pencarian Google, itu nanti bisa keluar bisnis kita. Salah satunya seperti itu. Bagaimana caranya biar akun Google Bisnis kita sering-sering muncul? Jadi sering-sering posting, tentunya yang konsisten dan juga istiqomah. Jadi setiap hari posting. Kalau biasanya posting sehari 5 kali, ya setiap hari 5 kali. Tapi kalau postingnya sehari sekali, besok posting sekali, besoknya posting lagi. Yang penting konsisten, itu aja. Dan pergunakan caption dan juga judul, deskripsi itu yang memang yang sedang banyak dicari oleh pengguna kita, atau customer kita, atau calon customer, atau yang biasa menggunakan Google. Itu yang banyak dipakai kata kuncinya apa, itu bisa dicari di Google, apa ya, lupa aku sampean. Itu ada fiturnya Google Trends, ya Google Trends itu ada. Itu bisa dipakai untuk mencari kata kunci yang saat ini sering dicari oleh masyarakat Indonesia itu apa. Itu bisa dimasukkan di kata kunci di Google Bisnis kita ketika kita posting ya tentunya. Oke, next. Mbak Rindi Amelia. Oke, izin bertanya, dengan adanya Google My Business dan online melalui Shopee dan anak muda yang tahu dengan dunia gadget yang masih memahami secara maksimal, dan tetapi ketika dikasih cara untuk mengoptimalkan kerja mereka tidak memiliki akun Google My Business dan aplikasi Shopee, manakah yang lebih mudah? Sebenarnya semua harus dipergunakan. Jadi kita sebagai pelaku UMKM, kita punya usaha, baik itu produk maupun jasa, itu kita optimalkan semuanya penggunaan fitur-fitur yang ada saat ini, seperti itu. Oke ya. Jadi mau pakai Shopee, mau pakai Tokopedia, mau pakai akun Google Bisnisku, itu dioptimalkan semuanya, dimaksimalkan. Nanti akan ketika orang nyari dengan kata kunci yang biasanya kita pakai untuk posting, itu akan muncul produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Itu bisa, mau pakai Shopee itu muncul di Google, mesin pencarian Google bisa, Tokopedia juga bisa, Lazada juga bisa. Google My Business kita optimalkan bisa, kita posting, kita share produk kita, jasa kita apa, mungkin bimbingan belajar itu bisa, pakai Google Bisnisku bisa. Oke, ini saya merespon yang pertanyaan saya ya. Ini Mas Adi Sugiono, saya izin bertanya, trik seperti apa ya Bu yang bisa digunakan untuk menguasai pasar tanpa merusak harga pasarnya, karena sekarang banyak pelaku UMKM menjual barangnya dengan harga yang paling murah supaya dapat bersaing. Oh, jangan pernah kita banting harga. Kita itu harus pede, percaya diri. Ketika barang kita itu kualitasnya bagus, ya harganya kita standarkan sesuai dengan barang kita. Jangan sampai kita banting harga sehingga kita tidak punya profit. Akhirnya kita gulung tikar.
kita akan merugi seperti itu. Jadi tips and triknya harus percaya diri terhadap barang yang kita jual atau jasa yang kita jual. Kalau barang dan jasa kita jual, kita tawarkan itu berkualitas, tentunya harga yang kita tawarkan sesuai dengan apa yang kita jual tadi. Jadi nggak usah takut saingan, kompetitor itu adalah partner kita ya di dunia usaha. Jangan sampai kompetitor kita menjual dengan harga yang murah, kita ikut-ikutan murah, padahal kita kulaannya itu tidak sama dengan kompetitor kita. Jadi porsi kita aja. Kalau saran saya seperti itu, Mas Adi Sugiono. Oke. Itu yang bisa saya berikan tanggapan ya atas beberapa pertanyaan. Saya kembali lagi ke moderator. Silakan Mbak Indah. Baik, Bu Mei, luar biasa sekali ya menjawab pertanyaan dari partisipan hari ini. Ini ada pertanyaan untuk Pak Kustaji nih. Pak Kustaji bisa bergabung kembali dari Mbak Alessa Almahira juga kepada Bapak Kustaji. Iya. Ini Pak, untuk pemula dalam bisnis, apakah bisa langsung melakukan sistem maklon? Ini pertanyaan. Ya, oh ya. Sudah Mbak ya. Untuk pelaku pemula itu justru sangat bisa sekali untuk maklum, ya, sangat bisa, bahkan sangat terbantu dengan maklun, ya, karena jasa yang kita berikan kepada perusahaan ketika kita bisa berkomunikasi dengan baik, ya, dengan pemaknum, ya, yang memiliki perusahaan, biasanya nanti ada uji kualitas produk dan itu ada pembelajaran biasanya. Nah, ini yang sangat menguntungkan sebetulnya bagi para pemula. Ini justru akan sangat terbantu dengan maklum itu, karena baru mereka belajar, nanti bisa sedikit demi sedikit itu akan bisa meningkat, ya, omsetnya, ya, naik. Kalau dari belajar, kemudian ketika kualitasnya sudah standar, itu nanti akan terus dapat repeat order terus, ya. Order semakin bagus. Yang jelas pesan kami ketika masih UMKM pemula, tentu rajin-rajin bertanya, kemudian rajin belajar, kemudian sering studi banding, ya, agar kesempurnaan untuk memenuhi standarisasi daripada pemaknum nanti akan bisa semakin terpenuhi. Gitu. Mungkin itu. Gimana dengan bisa diterima? Terima kasih atas ya, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan partisipan. Kemudian ini satu lagi pertanyaan untuk Bapak Kustaji dari Mbak Imelda Septiana. Bertanya kepada Bapak Kustaji, untuk penjualan offline dengan online itu lebih optimal mana menurut Pak Kustaji? Tergantung kepada produknya juga, Mbak. Kadang-kala produk yang memang sudah bisa populer, ya, itu dipopulerkan, itu biasanya lebih enak ke online, ya, ke online-nya. Nah, itu. Namun ada juga beberapa produk yang memang itu lebih enak kepada offline, ya. Nah, itu. Jadi memang 50-50, ya, tergantung kepada manajerial pemasarannya, ya, tergantung kepada keaktifan, ya, keaktifan pelaku usaha itu. Seperti yang disampaikan oleh Bu Mai tadi, ketika kita bisa aktif, ya, sering mengupload itu, ya, untuk online-nya, itu nanti kita akan semakin tinggi tingkat order karena sering dilihat, itu nanti kan produk kita akan terbaca oleh masyarakat. Nah, tapi kalau kita pasif, ya, itu juga nanti akan berpengaruh kepada omset pemasaran lewat online itu.
Jadi memang ya 50-50. Ketika kita yang online-nya juga aktif, sebetulnya juga akan meningkatkan, begitu yang offline-nya juga aktif, juga akan meningkatkan. Nah itu. Bahkan sekarang ini banyak diperbantu dengan media-media juga yang memberikan apa ya promosi ya. Ketika produk kita nanti itu baik, itu justru nanti akan dibantu dengan pelanggan-pelanggan kita itu. Nah, dengan pelanggan-pelanggan kita ini. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap kecepatan produk kita. Gitu. Tapi kalau produk kami memang tadi sudah kami paparkan di depan, ya. Ini ada perimbangan memangnya. Jadi ada perimbangan. Jadi kalau kita memilih salah satu di antara pilih online atau offline itu ya, nah ini tentu kita pilih dua-duanya. Jadi karena di saat nanti online kita turun, ya, nanti offline-nya bisa membantu. Begitu offline-nya turun, nanti online-nya bisa turun. Seperti waktu pandemi kemarin, ini offline kita turun. Ya, waktu pandemi kemarin yang gencar itu ya banyak kematian, banyak itu kan kita tidak boleh keluar ya. Nah itu kita online kita lagi kita gencarkan itu untuk mengimbangi yang offline. Jadi kita harus pandai-pandai membaca situasi sebetulnya juga. Nah itu mungkin jawabannya seperti itu. Jadi kalau bisa ya dua-duanya jalan, jangan berat sebelah. Dan juga kita lihat memang jenis produknya ya, jenis produknya yang terus kita lihat juga itu. Mungkin itu Mbak. Mana? Baik Bapak Kusnaji, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan partisipan. Luar biasa sekali ya kedua narasumber hari ini menjawab pertanyaan dengan sangat baik dan jelas. Bagaimana para partisipan, apakah masih semangat mengikuti webinar siang hari ini? Semangat sekali. Dan pesan Mbak. Baiklah. Tadi sudah ada pertanyaan yang kami tetap akan memilih 10 pertanyaan dan nanti akan mendapatkan giveaway ya berupa pulsa 20.000 per orang. Nanti akan dihubungi panitia via WA untuk pertanyaan yang sudah terpilih. Kemudian saya akan membacakan resume ya dari kedua narasumber kita hari ini. Yang pertama, Google My Business itu merupakan layanan berbasis internet untuk para pemilik usaha dan dijalankan oleh Google. Kedua, Google My Business mempermudah customer menemukan lokasi bisnis Anda. Ketiga, layanan Google My Business itu dapat diakses secara gratis ya. Dan kemudian Google My Business dapat meningkatkan engagement, kemampuan untuk merespon review dengan cepat. Kemudian dapat memberikan insight terhadap customer. Demikian resume yang dapat saya sampaikan. Kemudian masuk pada closing statement dari narasumber 1. Kepada Ibu Mei, kami persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Indah untuk waktunya. Jadi sedikit yang akan saya berikan closing statement pada sore hari ini. Jadi poinnya adalah pelaku UMKM harus bangkit dari masa pandemi ini, harus survive bareng-bareng. Pokoknya tetap optimis, tetap semangat, kita optimalkan yang bisnisnya sudah jalan secara offline, kita optimalkan dan kita maksimalkan secara online tentunya. Jadi beberapa fitur, beberapa aplikasi yang saat ini sudah disediakan itu dipakai. Salah satunya yang sudah disediakan oleh Google, yaitu Google My Business. Itu bisa dioptimalkan dan juga bisa dimaksimalkan untuk mendukung bisnis yang sudah kita jalankan tentunya. Terima kasih Mbak Indah. Baik, terima kasih Bu Mei untuk closing statement-nya. Kemudian closing statement dari narasumber 2 kita, kepada Bapak Kusnaji kami persilahkan untuk closing statement. Yang perlu kita garis bawahi dalam acara webinar ini, khususnya dari kami sebagai pemateri kedua,
yaitu para UMKM, ya, khususnya ini kita memang harus pandai-pandai mencari peluang, ya, yaitu untuk mendapatkan peluang-peluang untuk mengembangkan usaha di balik kesulitan setelah pandemik ini. Bisa dengan online, ya, yang peluangnya sangat besar untuk memperbaiki, yaitu industri UMKM, juga bagi yang belum bisa online karena keterbatasan perizinan dan lain sebagainya, bisa dengan makmum, bisa bergabung dengan perusahaan yang ada di atasnya, sehingga nanti juga akan bangkit. Jangan sampai putus asa bagi yang berada di bawah, karena masih ada kesempatan untuk maklun. Kita belajar dari yang sudah profesi yang sudah berjalan. Ini sangat baik sekali webinar seperti ini, dilanjutkan di webinar-webinar yang lain, ya, biar nanti pengetahuan para mahasiswa-mahasiswi ini betul-betul menjadi aset setelah lulus, bisa mengembangkan UMKM yang lebih moderat, ya, lebih maju, ya, baik dengan online maupun dengan offline, ya. Itu mungkin pesan kami. Tadi karena banyak gangguan, ya, di tempat kami sedang hujan, mungkin apabila ada penyampaian kami yang kurang jelas, nanti bisa ke rumah kami, ya, atau juga nanti disampaikan ke Mas Hanif. Kebetulan Mas Hanif juga kuliah di STAIN. Mungkin itu pesan kami. Selamat untuk menempuh pembelajaran para mahasiswi, dan mudah-mudahan para UMKM juga semakin bangkit. Itu saja. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara sudah kita lewati dengan lancar. Semoga webinar hari ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan narasumber kita hari ini, Ibu Mei dan Bapak Kustaji, yang sangat dengan luar biasa menyampaikan materi terkait dengan Google My Business. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Suripto selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung yang telah memberikan sambutan dan pembukaan untuk acara PPM ini. Dan terima kasih juga kepada seluruh partisipan semuanya yang telah bergabung mengikuti webinar hari ini sampai selesai. Jika ada pertanyaan atau masalah lain, bisa ditanyakan via WA Group yang sudah tersedia, atau bisa langsung menghubungi panitia. Saya selaku moderator meminta maaf kepada seluruh partisipan jika ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan selama webinar ini berlangsung. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.